Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami dalam program Menyapa GPDI Film Melati Mastem Rogers. Sebelum kita mengawali segala tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Puji nama Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita sama-sama belajar dalam hal ini ketika waktu itu ada hari raya Pondok Daun, dan kita melihat bahwa saudara-saudara Yesus menyuruh untuk Yesus pergi ke acara tersebut, ke pesta tersebut. Biar apa saudara yang berkati oleh Tuhan? Biar Yesus menampakkan atau Yesus menunjukkan perbuatan-perbuatannya kepada banyak orang dan kepada murid-muridnya. Dalam hal ini saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kita belajar di dalam pribadinya Yesus. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan tidak mementingkan biar supaya diakui manusia. Dalam ini saudara yang berkati oleh Tuhan, saya mengajak untuk kita semua bahwa janganlah kita berusaha agar supaya diakui oleh manusia, tetapi yang terutama bagaimana kita berusaha agar kita baik, agar kita layak, agar kita diakui oleh Tuhan, tetapi bukan manusia. Karena pengakuan dari manusia sangatlah tidak penting, seperti halnya Yesus yang mengajarkan pribadinya terhadap kita semua. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, biar supaya kenapa saudara-saudara Yesus menyuruh Yesus untuk pergi ke pesta kepada Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib atau mujizat-mujizat. Seringkali saudara yang berkati oleh Tuhan, kita memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat terhadap kita agar supaya kenapa? Agar supaya diakui orang, agar supaya dilihat orang bahwa kita hebat, bahwa ya menunjukkan hal-hal yang dahsyat. Biar apa saudara yang berkati oleh Tuhan? Biar dilihat orang. Dalam hal ini saudara yang berkati oleh Tuhan, kembali saya tegaskan, tidak penting pengakuan dari manusia, tetapi bagaimana kita berusaha untuk layak di hadapan Tuhan. Seringkali kita memaksa biar Tuhan Yesus melakukan mujizat terhadap kita. Tetapi saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita baca di ayat yang ke-6, maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Dalam hal ini saudara yang berkati oleh Tuhan, saya mau mengatakan bahwa bagaimana kita menghargai waktunya Tuhan. Jangan kita memaksakan kehendaknya Tuhan. Jangan kita memaksakan waktu kita agar supaya Tuhan berkehendak di dalam rencana kita. Tetapi biarlah segala rencana kita, segala apapun yang kita harapkan, kita taruh semuanya kepada Tuhan. Kita menghargai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, melainkan biar kiranya waktu Tuhanlah yang terjadi atas segala apa yang kita rencanakan, dan semuanya itu berasal daripada Tuhan. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam hal ini juga saya mau katakan bahwa tidak begitu penting pengakuan dari manusia. Sekali lagi saya katakan bahwa sangatlah penting kalau kita berusaha untuk biar supaya diakui oleh Tuhan, bukan diakui oleh manusia. Dan saudara yang berkati oleh Tuhan,
kita bisa melihat ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita sudah mulai berada di jalannya Tuhan. Tetapi saudara yang berkati oleh Tuhan, seringkali mungkin orang-orang terdekat kita sekalipun tidak percaya dan lain sebagainya. Seperti halnya demikian di ayat yang ke-5 mengatakan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Yesus saja sudah melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizat, tetapi orang-orang terdekatnya, saudaranya, saudara-saudaranya tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Artinya ketika proses ini terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mengalami, marilah kita tetap terus kuat, kita terus mengandalkan Tuhan, dan kita terus pegang kebenaran. Ketika kita terus melakukan hal-hal yang baik, ketika kita terus berpegang di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan, seperti Yohanes 17 ayat 17 katakan bahwa firman adalah kebenaran, maka saya yakin dan percaya saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang besar, kita akan melihat mujizat, pertolongan demi pertolongan, asalkan kita menunggu waktunya Tuhan. Bukan sesuai kehendak kita, bukan sesuai rencana kita, tetapi mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Maka saya akan percaya Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, karena rencana Tuhan pasti selalu baik pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa yang baik. Biar kiranya Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan, menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk berpegang kepada Engkau, menunggu waktunya Engkau Tuhan. Dan kami percaya waktu-Mu, rencana-Mu Tuhan, kehendak-Mu selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan.